Assalamualaikum teman-teman, seperti biasa sebelum mulai Mimin mendoakan semoga teman-teman semua selalu dalam keadaan sehat walafiat. Oke, kali ini kita akan melanjutkan Martial Master versi novel bagian 749. Bagi yang baru bergabung, selamat bergabung. Dan bagi yang belum subscribe dulu lah agar Mimin tambah semangat lagi nih bikin videonya. Oke, kalau sudah kita langsung masuk ke isi ceritanya. Ke rumah Guang Han, tetapi juga diberi hadiah dengan memasuki markas untuk meningkatkan kultivasi. Kata Ruorui, dia berkata sambil tersenyum, lalu kemudian tatapannya jatuh kepada Qian Sisi. Dia menunjukkan ekspresi yang memukau. Ini pasti orang kepercayaan Anda yang ingin Anda selamatkan dari alam roh kematian sebelumnya, kata Ruorui di saat dia melihat Qian Sisi. Saat ini Qian Sisi mengenakan kerudung, tetapi Ruorui tetap kagum dengan matanya yang lincah dan jernih. Selain itu, di mata itu, sedalam langit berbintang, jernih namun luas, memberi Ruorui dampak yang kuat. Ini juga jelas merupakan master top. Bahkan Ruorui merasakan misteri yang tak ada habisnya. Gadis baik Ruorui, kata Qian Sisi seraya memberi hormat dan berkata sambil tersenyum. Chen Shao, kamu baru saja kembali dari alam roh kematian. Saya berbalik untuk bertanya kepada Tuan Tianxin Genren. Jika dia tahu bahwa Anda telah kembali, Tuan Tianxin Genren pasti akan sangat senang, kata Ruorui. Oh, Tianxin Genren juga ada di sini, kata Qin Chen dengan heran. Lalu, di mana dia sekarang? Karena kamu, Tuan Tianxin Genren telah dipindahkan ke gedung Wanu ini sebagai sub pemimpin. Tetapi Tuan Tianxin Genren sekarang sedang menerima tamu terhormat. Saya tidak tahu apa yang Anda butuhkan. Anda bisa memberitahu saya tentang itu, kata Ruorui. Kalau begitu, beri aku pena suci tingkat surgawi terlebih dahulu. Kali ini saya pergi ke alam roh kematian dan memperoleh beberapa keuntungan. Saya ingin menukar beberapa keuntungan itu dengan pena suci tingkat surgawi. Saya tidak tahu berapa banyak pena suci tingkat surgawi yang gedung Wangu Anda miliki, kata Qin Chen seraya mengangkat tangannya, dan segera puluhan pena suci kuno tingkat tanah serta harta yang terhitung jumlahnya muncul. Harta karun itu meledak dengan aura yang mencengangkan yang tak terhitung jumlahnya. Pena suci tingkat tanah ini tidak terlalu berguna untuk Qin Chen dan Qian Sisi. Ada juga banyak harta kuno yang diperoleh dari kekuatan besar di alam roh kematian dan juga reruntuhan kuno. Itu juga tidak berguna sama sekali bagi Qin Chen. Jadi dia akan menukarkan semua harta itu dengan pena suci kuno tingkat surgawi yang dimiliki oleh gedung Wangu. Ini, Ruorui melihat harta yang tak terhitung jumlahnya. Banyak pena suci kuno tingkat puncak panah dan mau tidak mau menghirup udara dingin. Terlalu banyak harta karun di dalamnya. Banyak artefak sakral kualitas lokal. Bahkan banyak artefak sakral tingkat surga. Kuncinya adalah beberapa senjata suci yang unik dari alam roh kematian. Terutama harta yang diperoleh dari runtuhan kuno. Chen Shao, bukankah kamu salah satu kekuatan teratas yang menghancurkan alam roh kematian? Dan harta karun ini, dengan aura zaman kuno, menurut informasi dari gedung Wanguku, seharusnya menjadi harta karun di tanah misterius dan reruntuhan kuno di alam roh kematian. Anda benar-benar mendapatkan begitu banyak. Apakah Anda menghapus seluruh reruntuhan kuno? Kata Ruorui, dia sedikit terkejut. Ya, kali ini saya pergi ke alam roh kematian dan saya melenyapkan beberapa kekuatan di alam roh kematian, lalu menjelajahi reruntuhan kuno. Bagaimana? Berapa banyak pena suci kuno tingkat surgawi yang dapat ditukar dengan begitu banyak harta ini? Kata Qin Chen, dia berkata dengan ringan. Chen Shao, harta ini terlalu banyak dan nilainya tak terbatas. Saya tidak bisa memutuskan. Saya harus melaporkannya terlebih dahulu kepada Tuan. Keputusan harus dibuat oleh Tuan. Saya akan segera melapor sekarang, kata Ruorui. Hatinya melonjak dan dia pergi dengan tergesa-gesa. Ini masalah besar dan berpengaruh kepada masa depannya. Nyatanya Ruorui dan Tianxin Genren dipindahkan dari Yunzhou ke rumah Guang Han. Itu telah menyinggung banyak orang dan menyebabkan ketidakbahagiaan di antara beberapa faksi di markas. Ruorui dan Tianxin Genren dipindahkan kembali ke markas mereka hanya karena mereka memiliki hubungan yang baik dengan Qin Chen. Tetapi sekarang, Qin Chen telah membawa begitu banyak harta, terutama beberapa harta unik dari alam roh kematian.
Jika kita bisa bekerja sama dengan perintah ini, maka akan ada keuntungan besar. Tekanan dari Paxi terhadap mereka akan jauh lebih kecil. Saat ini, scene berpindah saat ini di kedalaman gedung Wangu. Nampak Tian Xinjianren dan beberapa petinggi sekarang sedang menerima seorang tamu terhormat. Tamu terhormat itu nampak adalah seorang pria tua. Pria tua ini memiliki mata yang tajam dan juga janggut abu-abu. Pria tua ini bernama Tu Renshen. Senior Tu Renshen, Anda menginginkan 3 pena suci kuno tingkat surgawi sekaligus. Ini adalah masalah besar. Kami hanyalah sub-bangunan kecil dari gedung Wangu di rumah Guanghan. Saya khawatir akan sangat sulit untuk mengumpulkan pena suci kuno tingkat surgawi pada satu waktu, kata Tian Xinjianren. Bisnis gedung Wangu Anda di rumah Guanghan begitu besar sehingga Anda tidak bisa mendapatkan 3 pena suci kuno tingkat surgawi. Gedung Wangu ini hanya sub-bangunan kecil, tetapi juga berada di rumah Guanghan. Mengapa? Mengapa tidak ada pena suci kuno tingkat surgawi? Jika Anda tidak bisa menjadi master untuk memutuskan, pergi ke markas dan biarkan orang-orang di atas Anda yang memutuskan, kata Tu Renshen. Dia menus dingin dengan mata yang tajam dan tubuhnya di tengah napas petapa surgawi mengembang dan bergetar lagi, seolah-olah memberi tekanan kepada Tian Xinjianren. Intinya saat ini Tu Renshen datang ke sini. Dia datang ke gedung Wangu, cabang yang dipimpin oleh Tian Xinjianren. Itu tidak lain hanya untuk membuat masalah. Dia dikirim oleh Paxi gedung Wangu untuk membuat masalah bagi Tian Xinjianren. Tuan Tian Xinjianren, pada saat ini Ruo Rui telah masuk ke ruangan itu. Chen Shao ada di sini. Dia ada di ruang VIP. Dia datang untuk menukar pena suci kuno tingkat surgawi, kata Ruo Rui. Kamu lancang masuk sembarangan, kata seorang petinggi. Dia langsung mengusir Ruo Rui. Tunggu. Namun Tuan Tu Renshen tiba-tiba tersenyum dingin. Dia menghentikan Ruo Rui, matanya melonjak dengan cahaya yang ganas. Wah, kursi ini sedang menukar pena suci kuno tingkat surgawi. Jadi orang lain juga ingin menukar pena suci kuno tingkat surgawi. Kebetulan sekali. Chen Shao apa? Berani mengatakan bahwa ada Chen Shao dalam kursi ini? Bawa dia masuk, biarkan aku melihatnya, kata Tu Renshen. Dia dipanggil oleh Paxi lain di gedung Wangu bahwa dia ingin membuat masalah untuk Tian Xinjianren. Sebelumnya tidak ada kesempatan, tetapi saat ini ada kesempatan. Bagaimana mungkin dia tidak memanfaatkannya? Senior Tu Renshen, Tian Xinjianren buru-buru berkata, orang ini adalah murid Tian Zhuo. Apa? Seorang murid Tian Zhuo? Tu Renshen nampak terkejut. Jangan lihat keagungannya, tetapi dia tidak berani menyinggung Tian Zhuo. Tidak, Tian Zhuo baru saja merekrut murid, tetapi murid-murid ini semuanya berada di rumah Guanghan Mansion. Sekarang mereka menjalani pelatihan khusus. Bagaimana ada murid yang bisa muncul di sini? Tuan Tian Xinjianren, apakah Anda berani berbohong kepada saya? Tian Zhuo memang merekrut murid di Guanghan Mansion. Namun manajemen Tian Zhuo sangat ketat dan murid yang baru direkrut telah dilatih oleh Tian Zhuo. Jadi di mana mereka akan muncul di sini? Kata Tu Renshen. Senior Tu Renshen, aku tidak berbohong padamu. Chen Shao memang seorang murid dari Tian Zhuo dan dia murid dari divisi penyulingan. Alasan mengapa dia tidak berada di Tian Zhuo itu adalah karena persetujuan khusus dari Tian Zhuo, kata Tian Xinjianren. Dia buru-buru menjelaskan. Tian Xinjianren, apakah kamu pikir aku anak berusia 3 tahun? Tian Zhuo memiliki peraturan yang ketat. Bagaimana mungkin menyetujui hal semacam itu? Kata Tu Renshen. Dia mencibir lagi dan lagi. Dia telah dihasut oleh Paxi lain di gedung Wangu untuk membuat masalah di sini. Selama dia bisa membuat kesalahan yang lebih besar yang dibuat oleh Tian Xinjianren, semakin banyak dia akan dibayar. Oke, Tian Xinjianren, kamu sangat berani sehingga kamu berani membuat orang berpura-pura menjadi murid dari Tian Zhuo. Pelanggaran hukum, ini benar-benar pelanggar hukum. Saya harus melihat siapa orang yang begitu berani berpura-pura menjadi murid Tian Zhuo, kata Tu Renshen. Dia mus dingin. Tu Renshen kemudian langsung pergi dari sini dan langsung pergi ke ruang VIP di mana Qin Chen berada. Saat ini di ruang VIP, Qin Chen sedang berbicara dengan Chen Sisi. Namun tiba-tiba, boom, terjadi ledakan. Pembatasan ruang VIP meledak tiba-tiba dan napas yang tak terbatas juga menakutkan melonjak masuk. Seperti lautan luas langsung muncul di ruang VIP. Senior Tu Renshen, tolong berhenti. Di belakang orang itu, Tian Xinjianren ketakutan dan geram dan buru-buru membawa banyak orang kuat ke gedung Wangu dengan wajah yang pucat.
Banyak orang tingkat tinggi dari sub-bangunan Gedung Wangu semua mencibir di tempat kejadian, mengetahui bahwa Tian Xinjianren akan sial kali ini. Jika kami tidak bisa melakukannya, posisi tuan rumah harus hilang. Mungkin dia akan dihukum berat oleh Gedung Wangu. Nah, kamu orang yang mengaku sebagai murid dari Tian Zhuo, masih begitu muda. Di saat melihat Qin Chen, Tu Rensen tiba-tiba mencibir lagi. Siapa yang mulia? Kata Qin Chen seraya berdiri dengan ekspresi yang jelek. Chen Shao, tenangkan amarahmu. Tenangkan amarahmu. Ini adalah senior Tu Rensen, taipan tingkat menengah dari petapa suci surgawi dari rumah Guanghan. Kata Tian Xinjianren, dia tahu temperamen Qin Chen. Karena takut Qin Chen akan terburu-buru untuk menyerang, dia bergegas untuk menjelaskan. Dan di saat yang sama berkata kepada senior Tu Rensen, Senior Tu Rensen, Chen Shao memang murid dari Tian Zhuo, dan dia adalah master pemurnian dari Tian Zhuo. Master pemurnian, hahaha. Namun tiba-tiba Tuan Tu Rensen itu tertawa keras. Di saat itu Tuan Tu Rensen melihat Chen Sisi yang berada di sebelah Qin Chen. Matanya tiba-tiba berbinar dan ada sedikit nafsu di matanya. Tanpa diduga, saya bertemu dengan seorang wanita dengan temperamen seperti itu di Gedung Wangu. Sayang sekali itu memakai kerudung. Mengapa di depan kursi ini masih menyembunyikan wajahmu? Ayo, buka cadar dan biarkan kursi ini melihatmu. Kata Tu Rensen, dia tersenyum menyeringai. Dia mengulurkan tangannya yang besar dan segera ingin meraih cadar di wajah Chen Sisi. Senior Tu Rensen berhenti, kata Tian Xinjianren. Di samping dia langsung bergegas dengan marah. Dia meraung, bergemuruh. Kultivasinya penuh. Dia dengan gila-gilaan berhenti di depan tangan Tuan Tu Rensen, menghalangi tangan Tuan Tu Rensen itu. Boom! Yuan suci pada tubuh Tian Xinjianren meledak, wajahnya pucat, dan dia melangkah mundur, lalu menstabilkan sosoknya. Seteguk darah menyembur keluar, wajahnya pucat. Dia sudah terluka parah. Tuan Tian Xinjianren, Ruo Rui dan banyak orang kepercayaan lainnya berteriak marah. Chen Shao, Chen Sisi juga menatap Qin Chen. Saat ini mata Qin Chen berkilat, lengannya langsung memeluk Chen Sisi. Tidak apa-apa, kita lihat dulu situasinya, kata Qin Chen. Saat ini Tian Xinjianren mencoba yang terbaik untuk menstabilkan sosoknya dan buru-buru memberi hormat kepada Tuan Tu Rensen. Senior Tu Rensen, tolong dengarkan aku. Tidak peduli siapa Chen Shao, dia juga tamu dari Gedung Wanguku. Tolong juga minta Senior Tu Rensen untuk memberikan saya wajah, kata Tian Xinjianren. Hahaha, apakah dia juga merupakan tamu dari Gedung Wangumu? Kata Tuan Tu Rensen. Dia kemudian memandang Qin Chen. Matanya melotot dan senyum menyeringai muncul di sudut mulutnya. Oke, kudengar anak ini juga akan menukar pena suci kuno tingkat surgawi. Dan saya juga akan menukar pena suci kuno tingkat surgawi. Saya tidak tahu berapa banyak yang harus ditebus oleh junior ini. Chen Shao, ini adalah senior Tu Rensen, raksasa di tahap tengah suci surgawi. Cepat dan beri hormat, kata Tian Xinjianren. Dia buru-buru berkata, senior Tu Rensen ini memiliki temperamen yang sangat keras. Kamu tidak memiliki pengetahuan umum tentangnya. Chen Shao, ayolah beri hormat kepadanya, kata Tian Xinjianren. Dia diam-diam mentransmisikan suaranya kepada Qin Chen. Meskipun dia tahu bahwa Qin Chen memiliki kekuatan yang luar biasa, dia dapat membunuh Yundong Guang, juga masuk tanpa izin ke alam roh kematian sendirian, dan juga merupakan murid dari Tian Zhuo. Tetapi Tuan Tu Rensen ini adalah orang kuat di tahap tengah alam suci surgawi. Jika dia bergerak, Qin Chen mungkin akan mati di sini. Pada saat itu tiba, Tian Zhuo pasti akan sangat marah. Tetapi Qin Chen telah terbunuh, dapatkah dia selamat? Dia hanya bisa menanggung penghinaan terlebih dahulu. Oh, ini ternyata adalah seorang taipan di tahap tengah suci surgawi, senior Tu Rensen. Sebuah ahli teratas terkenal di Guanghan Mansion. Taipan yang bermartabat dari tahap tengah suci surgawi. Datang ke sini untuk menukar 3 pena suci kuno tingkat surgawi. Sangat miskin, kata Qin Chen. Dia tertawa. Meskipun pemuda ini tidak punya banyak uang, tetapi pemuda ini masih ingin menukar 5 atau 6 untuk bersenang-senang, kata Qin Chen. Begitu Qin Chen mengatakan ini, semua orang terkejut, dan para petinggi dari Gedung Wangu terkejut dan terpana. Mereka benar-benar tidak percaya Qin Chen akan mengatakan hal seperti itu. Apa katamu? Kata senior Tu Rensen. Nampak dia sangat marah. Chen Shao, kamu. Tian Xinjianren, Ruo Rui, dan yang lainnya telah mendengar kata-kata Qin Chen secara menyeluruh. Mereka hanya merasa kepala mereka pusing. Mereka hampir jatuh ke tanah.
Chen Shao, kamu, bagaimana kamu bisa berbicara dengan Tuan Turensen seperti ini? Semua orang itu terus mengedipkan mata kepada Qin Chen sangat cemas. Dan keberanian Qin Chen mengejutkannya. Ruorui dan yang lainnya menggigil dan buru-buru menjelaskan untuk Qin Chen. Senior Turensen, meskipun Chen Shao bergabung dengan Tian Zhuo, dia baru saja datang ke Guanghan Mansion. Dia tidak tahu pamor senior, jadi saya meminta senior untuk memaafkannya kali ini. Memaafkannya? Tuan Tian Xinjianren, saya pikir Anda memiliki keberanian yang tinggi. Berani memperlakukan saya seperti ini, menemukan anak yang sombong dan berani meneriaki saya, mencari kematian, kata Tuan Turensen. Dia berjalan menuju Qin Chen selangkah demi selangkah, melonjak dengan hukum suci surgawi tahap tengah yang menakutkan. Tuan Tian Xinjianren dan yang lainnya diguncang oleh senior Turensen, dan mereka tidak memiliki perlawanan sedikit pun. Mereka menunjukkan ekspresi ngeri di wajah mereka, seolah-olah mereka akan melihat akhir dari Qin Chen. Tetapi pada saat ini Qin Chen tidak mengubah ekspresinya. Dia hanya duduk diam, matanya menyipit. Melihat senior Turensen datang, dia hanya seperti melihat seekor semut. Turensen, taipan tahap tengah suci surgawi, menyemburkan api dari matanya. Dia terbakar amarah. Dia awalnya berpikir bahwa ketika dia marah, Qin Chen akan berlutut di tanah dan memohon belas kasihan kepadanya. Tetapi dia tidak berharap Qin Chen akan begitu tenang. Tatapan matanya membuatnya semakin kesal. Itu seperti seorang kaisar menatap seekor semut. Bagaimana mungkin dia tidak marah? Oke guys, sudah dulu ya. Jangan lupa subrek biar lanjut terus ceritanya. Bagi yang sudah subrek, mudah-mudahan dimudahkan rezekinya. Mimin undur diri. See you next and goodbye.